Video saat ini kita akan belajar tentang persamaan-persamaan yang ada pada sifat koligatif larutan, baik persamaan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Juga dalam video saat ini kita akan belajar tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dari sifat koligatif larutan, bahkan juga tentang konsentrasi, juga elektrolit dan non-elektrolit, maka pembahasan saat ini kita akan langsung pada rumusan atau persamaan-persamaan yang digunakan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Delta P. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Hubungannya dengan konsentrasi. P juga bisa dihitung dengan P0 dikali dengan XP, dimana kita tahu bersama XP ini sama dengan NP per NP ditambah dengan NT. Kemudian delta P juga bisa sama dengan P0 dikali dengan XT, ya, dimana XT itu sama dengan NT per NT ditambah dengan NP. Nah, rumusan ini untuk larutan non elektrolit. Nah, kemudian delta P sama dengan P0 dikali dengan XT, ya, dimana nantinya XT itu sama dengan NT dikali dengan I per NT dikali dengan I ditambah dengan NP. Ya, ini rumusan untuk larutan elektrolit. Ya, jadi perhatikan perbedaannya adalah ada I di sana. I ini, ya, jadi I ini adalah faktor Van Hoff 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa. Ya, untuk faktor Van Hoff sendiri untuk elektrolit lemah, perhatikan, untuk elektrolit lemah memperhatikan nilai alfa, ya. Sedangkan untuk elektrolit kuat, I itu sama dengan N. Ya, karena alfa sama dengan 1, maka jika kita menghitung ini, alfa sama dengan 1, berapapun nilai N, ya, hasilnya akan sama dengan N, ya, jika kita masukkan nilai alfa 1 dan juga nilai untuk N, ya, hasil perhitungannya akan tetap. Oke, I sama dengan N. Untuk alfa, nah, N sendiri adalah jumlah ion, ya, misalkan NaCl diionisasi menghasilkan Na plus tambah Cl min. Ada berapa jumlah ion di sana? 1, 2. Maka N sama dengan 2. Nah, sekali lagi kita ulang. P ini apa? P ini adalah tekanan uap larutan. P0 tekanan uap pelarut murni, ya. XP ini apa? XP fraksi mol pelarut, XT fraksi mol terlarut, ya. NP ini adalah mol pelarut, NT ini adalah mol terlarut. Oke, selanjutnya kedua, kenaikan titik didih delta TB, ya. Delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Atau hubungannya dengan konsentrasi, delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Ini untuk larutan non elektrolit.
Kemudian delta TB sama dengan KB dikali M dikali I faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Sekali lagi, untuk elektrolit lemah memperhatikan nilai alfa atau derajat ionisasi. Untuk elektrolit kuat I sama dengan N. N adalah jumlah ion. Kemudian TB0 ya, M ini konsentrasi dulu, M konsentrasi. KB ini adalah tetapan ya. Tetapan untuk kenaikan titik didih. TB0 ini apa? TB0 titik didih pelarut ya. Ini untuk pelarut. Jadi TB ini adalah titik didih untuk larutan ya. Maka kita sekali lagi harus bisa membedakan mana saat dia masih pelarut, mana saat dia sudah menjadi larutan. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah penurunan titik beku delta TF. Delta TF sama dengan TF0 dikurang dengan TF. Hubungannya dengan konsentrasi, delta TF sama dengan KF dikali dengan M. Ini untuk larutan non elektrolit. Kemudian delta TF sama dengan KF dikali M dikali dengan I untuk larutan elektrolit ya. M adalah konsentrasi, KF ini adalah tetapan penurunan titik beku. TF ini adalah titik beku untuk larutan. TF0 adalah titik beku untuk pelarut. TI ini adalah faktor Van Hoff. Dan yang keempat, tekanan osmotik larutan atau P ya. Tekanan osmotik larutan atau P ya. P sama dengan M dikali R dikali T untuk larutan non elektrolit. Kemudian P sama dengan M kali R kali T kali I untuk larutan elektrolit. Nah, kemudian perhatikan M ini konsentrasi ya. Konsentrasi ini rumusnya bisa. Oke, kita ulang lagi, gram per mr kali 1000 per V dalam mililiter, atau bisa juga ini untuk molaritas, bisa juga P di dalam gram untuk molaritas ya, atau bisa juga konsentrasi itu sama dengan N per V di dalam liter ya, atau N per P di dalam kilogram ya, tergantung data yang diberikan soal. R ini adalah 0,082 ya. Ini adalah tetapan, sebelumnya sudah disinggung. T ini adalah suhu ya, suhu dalam Kelvin, dimana nanti derajat Celcius harus ditambah dengan 273 Kelvin. I adalah faktor Van Hoff. Nah, jadi itu adalah beberapa rumusan atau beberapa persamaan dari sifat-sifat koligatif larutan. Saat ini kita akan belajar tentang penerapan sifat koligatif larutan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Nah, jika kita mencoba berenang di laut mati, maka dengan sendirinya kita akan mengapung. Hal ini dikarenakan massa jenis lautan masih lebih besar dibandingkan massa jenis tubuh.
Suatu benda dapat mengapung di atas suatu cairan atau larutan lain apabila memiliki massa jenis yang lebih kecil. Nah, kenapa massa jenis yang lebih besar? Ini dipengaruhi karena terdapat banyak zat terlarut di dalamnya, membuat konsentrasi zat terlarut ini sangat besar. Nah, hal ini mengakibatkan molekul air sukar menguap dibandingkan hanya ada air murni, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah. Selanjutnya yang kedua adalah penerapan penurunan titik beku. Pertama, membuat anti beku pada radiator mobil. Kedua, adanya anti beku dalam tubuh hewan. 3. Mencairkan es atau salju. Nah, untuk mengurangi atau membuat es mencair di daerah bersalju, mereka menggunakan prinsip penurunan titik beku. Salju atau es sendiri adalah air yang membeku. Nah, kemudian dengan menambahkan partikel lain seperti garam, maka membuat titik beku air yang semula 0 derajat Celcius menjadi turun. Misalkan, suhu lingkungan sekitar adalah -1 derajat Celcius, sedangkan suhu air membeku 0 derajat Celcius. Pastinya pada suhu tersebut, suhu lingkungan -1 derajat Celcius, air pasti akan membeku. Tetapi karena penambahan garam membuat titik beku air turun, misalnya turun hingga -2 derajat Celcius. Artinya apa? Suhu lingkungan sekitar -1 derajat Celcius belum bisa membekukan air yang titik bekunya sudah berubah menjadi -2 derajat Celcius. Nah, sehingga terlihat seolah-olah es mencair, padahal yang terjadi adalah titik beku es turun, membuat suhu sekitar tidak dapat membekukan lagi air. Oke. Selanjutnya adalah pembuatan es atau cairan pendingin. Ya. Ini biasanya dilakukan oleh pedagang-pedagang atau penjual es. Nah, bagaimana membuat jualan mereka ini agar tidak mencair? Oke, perhatikan. Nah, pertama, es dimasukkan ke dalam suatu wadah logam. Nah, dan wadah ini dimasukkan lagi ke dalam tempat yang bercelah. Nah, kemudian celah dimasukkan es batu yang kemudian ditambahkan dengan garam. Nah, saat ditambahkan garam akan membentuk larutan dengan titik beku kurang dari 0 derajat Celcius. Ingat prinsipnya, penambahan zat terlarut akan membuat titik beku pelarut ini turun, sehingga titik beku air menjadi di bawah atau kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan reaksinya, nah ini adalah proses mencairnya. Nah, proses mencair ini terjadi karena ada perubahan energi atau perubahan kalor dengan delta H sama dengan positif. Artinya mengalami reaksi endoterm. Nah, endoterm ini kita ingat bahwa merupakan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Artinya apa? Proses mencair es akan menyerap kalor dari lingkungan sekitar es, sehingga membuat suhu cairan es ini menjadi lebih rendah dari suhu awal, sehingga pada akhirnya membuat jualan es dari penjual es bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, penerapan pada tekanan osmosis. Pertama, penyerapan air oleh akar tanaman. Yang kedua, membasmi lintah. Nah, dalam pembasmian lintah adalah dengan menambahkan garam. Dengan menaburkan garam pada lintah, membuat air di dalam tubuh lintah akan keluar melewati membran semipermeabel untuk larut dengan garam. Hal ini membuat lintah akan kekurangan cairan dan pada akhirnya mati. Nah, prinsipnya adalah air yang lebih encer dari tubuh lintah itu bergerak ke garam yang lebih pekat. Ya, prinsip dari osmotik. Kemudian yang ketiga, pengawetan dengan garam. Nah, diharapkan dengan penambahan garam, misalnya pada daging ataupun ikan, membuat mikroba pembusuk mati.
Nah, cairan pada mikroba akan keluar lewat membran untuk larut bersama dengan garam, membuat mikroba pada akhirnya mati, seperti halnya pada pembasmian lintah. Yang keempat adalah desalinasi air laut melalui proses osmosis balik. Perhatikan, tekanan apabila kurang dari tekanan osmosis, maka osmosis terjadi. Ya. Kemudian tekanan jika sama dengan tekanan osmosis, maka osmosis tidak terjadi. Kemudian apabila tekanan lebih dari tekanan osmosis, maka osmosis balik yang akan terjadi. Oke, perhatikan. Desalinasi sederhananya adalah proses pengambilan air murni ya untuk desalinasi air laut. Nah, perhatikan misalnya ada pipa, kemudian ada air, kemudian ada juga air laut. Nah, peristiwa osmosis yang biasa adalah pergerakan dari larutan encer yaitu air ke larutan yang lebih pekat yaitu air laut. Tetapi karena pemberian tekanan lebih dari tekanan osmosis, maka pergerakan larutan akan bergerak dari larutan yang lebih pekat yaitu air laut ke larutan yang encer yaitu air atau proses osmosis balik. Sehingga dari sana kita akan memperoleh air murni dari air laut. Kemudian yang kelima adalah cuci darah. Nah, darah akan dipompa ke suatu alat yang namanya dialiser. Kemudian di alat ini ada dua bagian yang dipisah oleh membran. Ya. Bagian yang kanan ini terdapat darah yang kotor atau masih terdapat racun yang dipompa. Kemudian di bagian yang kiri itu terdapat larutan dialisat. Nah, kedua bagian ini memiliki tekanan yang berbeda. Pada darah diberi tekanan lebih besar daripada larutan dialisat. Ya, prinsip osmosis balik. Nah, pada akhirnya molekul kecil pengotor pada darah akan bergerak ke larutan dialisat sehingga membuat darah menjadi bersih. Nah, setelah itu darah dipompa lagi kembali ke dalam tubuh. Oke, yang keenam adalah mengontrol sel. Nah, sel memiliki cairan di dalamnya. Kemudian ada juga cairan di luar sel. Ya, perhatikan. Normalnya tekanan osmosis cairan di dalam sel itu sama dengan tekanan osmosis cairan di luar sel. Nah, perhatikan. Lain halnya jika, misalnya suatu sel ini dimasukkan dalam larutan yang hipotonik terhadap cairan dalam sel. Ya, hipotonik maksudnya tekanan osmotik lebih kecil. Nah, artinya apa? Tekanan osmotik larutan yang ada di luar sel itu akan lebih kecil dari tekanan osmotik cairan di dalam sel. Ya, artinya dapat terjadi proses osmosis dari luar ke dalam sel yang membuat sel akan mengembang. Nah, kemudian jika suatu sel ini kita masukkan ke dalam larutan yang hipertonik terhadap sel. Maksudnya hipertonik adalah tekanan osmotik lebih besar. Nah, artinya tekanan osmotik larutan lebih besar dari tekanan osmotik sel. Nah, akan terjadi proses osmosis dari sel keluar sel, membuat sel akan mengkerut. Yang keempat atau terakhir adalah penerapan pada kenaikan titik didih. Yang pertama adalah destilasi, yaitu proses pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua, penggunaan panci presto. Ya. Tidak adanya uap air yang keluar membuat air terkumpul ya, dan membuat tekanan air dalam panci naik sehingga titik didihnya juga menjadi naik. Ya, berarti titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Oke, demikian untuk penerapan sifat poligatif larutan dalam